Ya, selamat sore semuanya. Selamat datang lagi di Kapan Lagi On Air. Pada sore hari ini kita berjumpa lagi bersama saya, Irfan, host dangdut kesayangan kalian semua. Dimana sekarang ini kan udah tepat jam 4, jam 16.00 nih. Nah, mungkin buat kalian semua, buat teman-teman yang mungkin sudah sempat melihat nih posternya atau materi atau posternya dari live Kapan Lagi On Air kita pada sore hari ini. Udah ada yang sempat lihat kan? Karena satu dan lain hal kita akhirnya live di IG kapanlagi.com. Nah, buat kalian mungkin ya para penggemar dangdut, para dangduters atau para fansnya bintang tamu kita pada sore hari ini, mungkin kalian pastinya sudah tahu dong siapa nih bintang tamu Kapan Lagi On Air pada sore hari ini. Dan kalian pastinya sudah bertanya-tanya, kira-kira sore hari ini kita bakal ngobrol apa aja nih sama bintang tamu kita. Nah, makanya ini kita lihat dulu apakah bintang tamu kita sudah datang. Ternyata orangnya sudah muncul di sini. Gimana nih? Kita langsung undang saja bintang tamu kita pada sore ini, teman-teman. Langsung aja lah ya. Iya. Mana nih? 1, 2, 3. Muncul. Muncul. Nah, sambil menunggu. Halo Kak. Nah, halo Bang Iqbal. Halo. Waduh. Emang bukan main kacamatanya Bang Iqbal. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iqbal, mungkin sebelum kita mulai nih, boleh kita sapa-sapa Ya, dulu nih teman-teman yang udah hadir di sore hari ini nih, Bang. Boleh Bang kita sapa-sapa dulu Bang boleh Iqbal. Monggo. banget. Oke. Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah, tentunya bahagia selalu. Alhamdulillah bisa bergabung lagi dengan Kakak Irfan di kapanlagi.com. Nah, Alhamdulillah. Enggak, ini pertama kali sih, pertama kali, bukan bergabung lagi berarti. Ini pertama kali Iqbal bergabung di live IG kapanlagi.com, dan alhamdulillah diberikan kesempatan, kepercayaan dari tim untuk Iqbal bisa di apa ya, ngobrol bareng sama Kak Irfan di sini. begitu Kemudian benar juga nih. semoga bisa menemani teman-teman semua, khususnya Medi Iqbal, fanbase Iqbal. Ayo bareng-bareng nonton Iqbal di sini, kita seru-seruan bareng. Nah, gitu tuh. Udah denger semua kan gimana nih? Apa namanya? Ucapan hai dari Bang Iqbal sendiri. Nah, pada sore hari ini nih, Kapan Lagi On Air, kita bakal ngobrol santai nih bareng Babang Dokter Iqbal yang juga Iya Bang, merupakan Fadil. seorang jawara Liga Dangdut Indonesia. Nah, Alhamdulillah, nah, oh ya Bang Iqbal, sebelumnya apa nama itu? Boleh kita sapa menyapa dulu nih Bang Iqbal. Bang Iqbal kira-kira gimana nih dalam dalam kondisi seperti apa dan sedang apa ini Bang Iqbal pada sore hari ini Bang Iqbal? Makanya ngapain Iqbal pakai kacamata ini? Iqbal lagi Nah, vacation sama teman-teman Lida. Nih Iqbal lagi di oh pantai. iya iya Nih iya. lihat nih. Tuh. Waduh, sedap, Iqbal lagi sedap di sekali. pantai gitu. Sama kebetulan hujan Ih, juga. Jadi ya nggak bisa untuk apa ya, main-main keluar gitu ke sana karena lagi hujan. Nah, terus kayaknya hujannya bakal eh berhenti Bang setelah kita ngobrol ini Bang. Bakal berhenti hujannya. amin amin. Iya, lagi bareng Berhenti hujannya. Ratna sama teman-teman yang lain juga. Iya. Bisa bisa. Apa tadi aku kira tadi Bang Iqbal tadi kan pas muncul jebret pakai kacamata hitam, aku kira lagi mijit tadi Bang. Ternyata ya bercanda Bang. Bercanda, Oh bercanda. Ternyata enggak, lagi liburan. enggak. Iya. Ternyata lagi liburan. Nah, Bang Iqbal, mungkin sebelum Alhamdulillah. sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita nih Bang Iqbal nih kan sambil menunggu juga nih Ya, teman-teman fansnya Bang Iqbal berkumpul di ya. bareng kita di Kapal Lagi On Air pada sore hari ini. Mungkin boleh di apa kita aku tanya dikit nih Bang Iqbal. Bang Iqbal sendiri Oke. belakangan ini sibuk apa sih Bang Iqbal? Kan masih pandemi nih Bang Iqbal nih. Sibuk apa aja nih sebagai Ya. seorang juara nih? Ya, alhamdulillah semenjak setelah konser kemenangan, Iqbal itu dijadwalkan untuk promo-promo lagu kemenangan tentunya, sehingga lebih dari Mm-mm. hidupku. Kemudian Iqbal baru selesai juga rilis atau launching musik video official perdana Iqbal, yaitu lagu Lebih Dari Hidupku ciptaan Cegu Adibal, dan Nah, arrangernya Kang Yusuf gitu. Alhamdulillah modelnya juga siapa? Nia gitu modelnya. Nia. Nah, ini pasti teman-teman Ya, yang di sini nih Bang Iqbal nih pasti udah
nggak mungkin mereka belum nonton lagu terbaru Bang Iqbal sama video klipnya. Nggak Ya. mungkin, Bang Iqbal. Ayo Kalau harus kalian, tonton video klipnya, wajib. Soalnya sekarang lagi trending 29 di YouTube musik. Pokoknya harus tonton terus. tuh Up kalian tuh, lagi, up lagi. di up lagi, jangan ngaku fansnya Bang Iqbal, Ya, jangan ngakunya penggemar dangdut kalau kalian belum nonton single terbarunya, belum menikmati single terbarunya Bang Iqbal. ya, ya benar Begitu. sekali. Nah, Best. Bang Irfan the best. best. Tuh, Bang Iqbal, mungkin kita Ya, mulai sedikit nih Bang nih. Aku mau tipis-tipis kita mulai lah Bang ya. Kita ngobrol-ngobrol dikit Bang Iqbal nih. Bang Iqbal nih boleh, kan, boleh, uh, boleh. aku ketika akhirnya apa namanya itu dikasih tahu nih kita bakal ngobrol santai di kapan lagi on air bareng juara Liga Dangdut Indonesia musim Keempat, Liga keempat 4. kalau nggak salah, Liga 4 Ya, nih kalau nggak salah nih. Nah, ya. ternyata backgroundnya Bang Iqbal ini adalah seorang dokter. Dokter. Alhamdulillah. Nah, aku pun juga baru tahu nih Bang nih. Nah, Bang Iqbal sini kan sekarang kan sebelumnya kan seorang dokter nih Bang Iqbal. Terus apa Ya. namanya itu? Gimana sih Bang? Kok Abang kepikiran kok sih buat ikut ajang kompetisi dangdut? Terus juga apa itu nggak berpengaruh sama lingkungan Abang di kalangan dokter nih Bang? Kalangan kesehatan. Oh, Gimana sih Bang? ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sangat-sangatlah sering ditanyakan oleh netizen Ah, dan banyak orang. Jadi kita jawab sekarang. mengapa Iqbal memilih ikut kompetisi Liga Dangdut padahal Iqbal berprofesi seorang dokter. Jadi menurut Hmm. Iqbal, dangdut itu tidak memandang siapa seseorang itu profesinya apa, backgroundnya dari mana. Kalau dia suka suatu genre musik, terutama dangdut, ya udah pasti dia akan ikuti terus gitu. Salah satunya Iqbal. Jadi Iqbal dari kecil umur 5,5 tahun sudah mulai bernyanyi dangdut kelas 1 SD. Sampailah sekarang. Nah, jadi sebenarnya Iqbal tuh penyanyi dangdut dulunya. Kemudian dapat rezeki bisa sekolah kedokteran baru jadi dokter gitu. Bukan dari dokter terus Oke. tiba-tiba suka dangdut, bukan. Emang jiwanya dangdut dari awal gitu. Oh, begitu cerita singkatnya Bang Iqbal Ya, ternyata ya. Ternyata Bang Iqbal tuh bukan ya. dokter, penyanyi dangdut dari kecil, di kelas 1 SD. Penyanyi dangdut dari kecil, iya. Kemudian Tuh, alhamdulillah dengerin tuh. diberikan rezeki untuk menggapai cita-cita sebagai dokter gitu. Alhamdulillah. Bang Iqbal kalau boleh tahu dokter apa nih Bang Iqbal nih? Spesialis dokter umum kah atau gimana nih? Iqbal dokter umum, dokter umum. Dokter umum. Nah, tuh kalau kalian Iya. misalnya butuh konsultasi DM aja. Oh, boleh. Bang Iqbal, mungkin Terbuka. ini Bang Iqbal, mungkin ini Bang Iqbal menjadi seorang dokter Ya, sekaligus seorang penyanyi di Bang Iqbal. Kita tahu sendiri di masa-masa sekarang ini kan tenaga kesehatan itu merupakan garda paling depan nih Bang Iqbal. Bang Iqbal sendiri iya. tuh ngebagi waktunya sendiri sebagai profesi as a doctor and a singer itu gimana Bang? Nah, jadi sebenarnya sebelum Iqbal Mm-mm. ikut LIDA, itu Iqbal totally berprofesi sebagai dokter. Jadi Iqbal Mm-mm. bukan penyanyi yang jadi-jadiin job gitu, bukan gitu. Jadi cuman hobi aja gitu. Tapi alhamdulillah setelah Iqbal mengikuti LIDA 2021, ternyata Iqbal dapat rezeki dan bisa sampai tahap ini dengan berjuang tentunya dengan kedua orang tua dan pendukung. Alhamdulillah, yaitu Iqbal bisa juga berkecimpung di dunia entertain. Nah, sebenarnya sekarang Iqbal tuh lagi nggak praktek gitu. Sekarang lagi fokus untuk dunia entertainnya, untuk Mm-mm. apa namanya berkecimpung di dunia entertain dan mempertahankan gelar yang Iqbal dapatkan. Kalau bisa Iqbal lebih baik lagi ke depannya, banyak belajar lagi karena Iqbal banyak kekurangan gitu. Nah, insya Allah tahun depan Iqbal akan melanjutkan profesi dokter Iqbal itu, yaitu tahap intensif namanya, untuk mendapatkan surat izin praktek mandiri gitu. Untuk Oh praktek iya. untuk praktek apa ya, bertemu dengan pasien itu sekarang enggak. Tetapi Iqbal tiap hari selalu apa namanya ya dokter itu kan disumpah sebagai long life learner gitu. Jadi sebagai Hmm. apa ya, belajar seumur hidup gitu. Jadi seumur hidup Iqbal harus belajar gitu, mengupgrade ilmu kesehatan Iqbal, ilmu kedokteran Iqbal terus gitu, menjaganya agar tetap kuat dalam ingatan Iqbal gitu, dan skill Iqbal juga gitu. Oke, ini Bang Iqbal berarti bisa dibilang sekarang ini juga abang ini masih ibaratnya tuh praktek sebagai dokter umum ya, belum bisa buka-buka apa praktek mandiri berarti Bang ya. Belum, karena Iqbal belum punya lisensi Oh. untuk praktek mandiri. Oh iya, I see, I see. Nah, Bang Iqbal,
ini dari Bang Iqbal sendiri nih, maksudnya kan apalagi ke sekarang-sekarang nih kan, udah sebagai seorang penyanyi dan juga seorang dokter nih Bang Iqbal. Abang punya tip nggak sih Bang? Maksudnya itu punya tips buat ngebagi waktu Abang supaya termanage dengan benar dulu Bang. Ini kan saya bilang kan susah banget loh. Profesi Abang ini maksudnya itu profesi yang benar-benar ya bisa dibilang nggak biasa lah gitu kan. Seorang dokter jadi penyanyi Ya, gitu. ya. Ya, eh, dulu waktu Iqbal sekolah, mungkin Iqbal bahasnya tentang waktu Iqbal sekolah kedokteran dulu ya, waktu praktek dulu ya. Soalnya sekarang Iqbal nggak Boleh Bang. apa namanya off dari praktek dulu gitu. Tahun Boleh depan boleh Insya boleh Allah boleh. lanjut lagi. Jadi waktu Amin dulu tuh amin. Iqbal sempet juga kayak job-job kayak Iqbal ikut Hmm. nasyid akapela Iqbal waktu di Undip di Semarang, Universitas Diponegoro itu tiap weekend Iqbal Insya Allah ada job terus gitu. Entah itu dalam kota maupun luar kota gitu bersama teman-teman dokter lainnya juga Ah. segrup akapela nasyid. Nah, jadi istilahnya apa ya? Kalau udah jiwanya itu pengen gitu, jiwanya itu di seni, kemudian dia senang melakukan hobi secapek apapun, itu akan dijalani. Bahkan itu jadi stress healing bagi kita gitu. Jadi bagi Iqbal apa namanya menyanyi, apalagi tampil di depan publik itu merupakan salah satu stress healing juga bagi Iqbal gitu. Oke. Hiburan Jadi gitu cara lah Bang ya. membagi waktunya seperti itulah. Jadi kalau Ah. kayak weekdays itu, kalau weekdays mungkin harus lihat jadwal praktek juga kan dulu tuh kan. Kalau misalnya berbenturan mungkin nggak diambil. Tapi kalau misalnya bisa diambil, oke gitu. Tapi kalau weekend, nah itu insya Allah bisa. Gitu. Oh, begitu. Ternyata cara ngebagi waktunya itu pada hari-hari tertentu gitu, Bang Iqbal ya. Iya, benar. Nah, Ya itu tuh situasional teman-teman. sih, fleksibel. Tips yang sangat simple, namun benar-benar worth it lah, Bang ya, untuk ngebagi waktu ya. Ternyata gitu Iya. aja cara dia ngebagi waktu. Nah, Bang Iqbal, apa nama itu? Kita dari apa namanya? Dari ngebagi waktu yang Abang bilang tadi, terus kita mungkin Iya. flashback lagi ke belakang nih, Bang Iqbal. Abang kan profesinya sebagai dokter, otomatis kan membutuhkan waktu untuk ikut kompetisi lidah, ikut Iya. Iya. kompetisi, terus itu juga kalau pas lolos kan apa itu di apa uh, di isolasi lagi apa sih namanya itu? Oh, ya kalau ikut kompetisi kayak gini berarti Ah, ya harus izin gitu, harus punya izin dari direktur rumah sakit, dari kepala puskesmas juga gitu, tempat Iqbal praktik kemarin gitu. oh. Jadi Iqbal kemarin Berarti tuh intinya harus, vakum bang ya? ya Berarti intinya intinya sekarang vakum tuh ya? vakum untuk bertemu pasien gitu. Oh iya 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 iya. Iya. Ah, Nah ini apa namanya itu bang? Dari kecil nih, abang kan bilang tadi tuh udah hobi menyanyi, khususnya dangdut. Maka itu juga jadi salah satu alasan kuat Bang Iqbal untuk ikut kompetisi lidah ini nggak sih Bang? Apa baru kepikiran iya, salah sekarang ini loh? satu Atau mungkin motivasi kemarin tuh Iqbal. udah, Ya, salah satu motivasi Iqbal ikut Liga Dangdut ini karena memang dari kecil suka dangdut gitu, suka nyanyi dangdut. Kemudian Iqbal waktu baru masuk apa namanya ini, baru masuk sekolah kedokteran Undip itu DA1 hmm, diselenggarakan. Nah, waktu itu juaranya adalah beliau Dede Lesti. Nah, ada deh. Iqbal kan kebetulan di Semarang gitu. Kalau di Padang waktu itu kadang ada, kadang enggak audisi-audisi nyanyi gitu. Tapi kalau misalnya di kota-kota besar seperti di Pulau Jawa kayak Semarang itu kan biasanya tiap tahun selalu ada gitu kan, salah satu Iya spot iya. audisi. Nah, jadi di situ Iqbal bilang sama mama sama papa, "Mah, Iqbal pengen ikut deh gitu." Karena di DA1 Lesti Kejora itu menginspirasi banget bagi Iqbal. Iqbal pengen banget ikut gitu. Terus berdiskusi lah dengan mama, papa dan keluarga. Setiap tahun ada audisi seperti itu, berdiskusi selalu. Dan satu titik temu yang kita dapatkan yaitu untuk melanjutkan pendidikan dahulu sampai selesai untuk mendapatkan gelar dokter. Dan alhamdulillah sampai pada saatnya LIDA 2021 kemarin dibuka audisinya secara online. Nah, disitulah Iqbal mulai memutuskan untuk ikut audisi LIDA 2021 karena audisi online memudahkan kami untuk audisi dan tidak harus apa namanya tidak harus datang terus antri gitu terus capek-capek gitu harus izin Iya iya juga iya cari iya hari benar. gitu nggak harus kayak gitu kan. Nah, jadi dipermudah gitu, dibilang sama mama sama papa ya boleh dicoba dulu katanya gitu. Dan alhamdulillah waktu itu Iqbal sudah bergelar sebagai dokter, tetapi Iqbal sedang Oh. menjalani masa intensif. Nah, masa intensif itu harusnya Iqbal 9 bulan, tetapi waktu itu Iqbal menjalankannya sampai 7 bulan.
Nah, sedangkan perizinan Iqbal masih sebulan. Jadi Iqbal di sini udah lebih dari sebulan, otomatis Iqbal mengundurkan diri dari internship yang periode kemarin dan akan melanjutkannya insya Allah nanti tahun depan, begitu. Oh, begitu. Berarti bisa dibilang, Ya, berarti abang itu suka menyanyi bukan cuma sekedar hobi, tapi emang udah mantengin nih, pengen ngikutin nih. iya sebenarnya udah ngikutin dari awal, dari DA1, DA2, Hmm. DA3, DA4, Liga 1, Liga 2, Liga 3, kemudian Dangdut Akademi Asia, kemudian Dangdut Akademi Selebriti, kemudian Bintang Fantura, Popa, itu Iqbal ikuti acara yang di Indosiar karena Iqbal salah satu Indosiar mania gitu. Oh, Nah, aduh. jadi Iqbal ikutin acara-acara yang ada di Indosiar, khususnya apa talent-talent search gitu. Nah, jadi ya pengen juga gitu jadi salah satu keluarga Indosiar gitu, bergabung dengan keluarga besar Indosiar gitu. Berarti ini tuh pertama kali abang mencoba berarti bang ya, dan langsung keluar sebagai seorang juara ini. Iya nggak sih? Amin, alhamdulillah diberikan rezeki sama Allah, di apa ya, dimudahkan, dilancarkan, dikuatkan, dimampukan Iqbal menghadapi semua ini, dan alhamdulillah sampai tahap ini tentunya sangat besar dukungan dari kedua orang tua, doa restu dari kedua orang tua yang selalu mendoakan Iqbal dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kemudian digerakkan hati oleh Allah untuk pendukung Iqbal memberikan SMS kepada Iqbal lewat SMS maupun vote Shopee waktu itu gitu. Jadi berjuang bareng-bareng khususnya Oh, Medikbal. oke. Berarti bisa dibilang ini penantian abang dari, bisa dibilang dari DA1 ya, sampai menyelesaikan masa pendidikan itu nggak sia-sia bang ya. Sekali coba langsung nih Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, iya, mantap, mantap, mantap. Nah, Bang Iqbal, itu kan sedikit Ya, perjalanan dari Bang Iqbal sendiri nih kan, seorang Bang Iqbal yang seorang penggemar dangdut. Sekarang ini kan, Bang Iqbal kan baru saja merilis sebuah karya perdana ya kan, karya perdana ya. ya, ya. Nah, karya perdana Perdana. nih punya Bang Iqbal sendiri nih. Mungkin boleh ya Bang kita cerita-cerita dikitin Bang, gimana sih awalnya rilis single Lebih Dari Hidupku ini Bang? Ceritain dikit dong Bang, boleh nih Bang. Ya. Mungkin teman-teman pada kepo. Oke. Pertama dan utama sekali Iqbal mengucapkan terima kasih kepada Indosiar, terutama kepada Hmm. Bu Siwi, Bu Maria, Pak Ekin, kemudian Bu Linda, Oma Seli, Ko Andrew, semuanya tim Indosiar yang tergabung, terlibat baik di depan layar maupun di belakang layar, khususnya Cikgu Adibal sebagai pencipta lagu Lebih Dari Cipta Hidupku lagunya ya. dan arrangernya yaitu Kang Yusuf dan dibantu dengan Wa Asep juga dengan tim. Nah, dan waktu itu untuk produser dan direkturnya itu Kak Rian, news anchor kita di The One and Only, The Amazing One, itu Kak Rian, itu keren banget sih karena lagu-lagu yang beliau produseri video klipnya itu keren semua gitu. Nah, dan alhamdulillah Iqbal diberikan rezeki untuk bisa di merasakan director dari Kak Rian, kemudian diproduseri dari Kak Rian gitu. Kemudian juga waktu lagu Lebih Dari Hidupku ini itu sebenarnya udah take vokal sejak kami konser kemenangan gitu, konser Oh. kemenangan ya, sebelum konser kemenangan. Jadi Iqbal, Ratna sama Sulis itu kita udah take vokal waktu itu jam setelah maghrib pokoknya, tapi itu kan antri dulu Ratna, Sulis, Iya. Iqbal gitu, itu belum tahu siapa pemenangnya. Iqbal waktu itu urutan yang ketiga untuk recording jam 12 malam sampai jam 2 malam. Waktu recording, Iqbal sempat nggak bisa menghabiskan satu lagu itu. Karena waktu itu suara Iqbal habis, entah kenapa Iqbal, apa ya namanya ya, mungkin karena di tahap banyak dan sibuk harus menyanyikan banyak lagu, menghafal banyak lagu, koreo, ini semua memang itu suatu perjuangan untuk menuju tahap grand final itu. Dan waktu itu entah kenapa ya rada berat gitu untuk recording. Tapi alhamdulillah dimotivasi dengan Cikgu Adibal dan tim, alhamdulillah Iqbal bisa menyelesaikannya. Kemudian pada saat malam konser kemenangan, kami bertiga sudah hafal lagu itu, kami tinggal menerima siapa yang mendapatkan lagu itu, dan alhamdulillah waktu itu Iqbal mendapatkan rezeki menyanyikan lagu Lebih Dari Hidupku. Kemudian Iqbal juga sudah syuting video klip waktu itu di Ancol dengan modelnya Nia, Ancol. dan ya di Ancol itu Ancol semua viewnya, tapi tidak seperti di Ancol kata orang gitu. Dan alhamdulillah waktu itu modelnya Nia gitu. Ibu bersyukur sekali Oh. karena ke Ancol pertama kali, sebelumnya belum pernah.
Berarti bisa dikatakan perjuangan abang sendiri nih sampai dari sebelum grand final, terus apa namanya tag vokal untuk lagu abang sendiri ini tuh bisa dibilang benar-benar wah gitu bang ya, sampai habis Amin, suaranya amin, ini segala macam gitu ya kan. Nah amin. ini bang Iqbal, Alhamdulillah. kalau misalnya kita bicara single lebih dari hidupku ini loh, ini tuh kalau misalnya aku boleh tahu nih bang, single ini sendiri abang sempat Ya. ngobrol-ngobrol nggak sih, atau misalnya ngobrol-ngobrol sama penciptanya Kak Adibal nih, terinspirasi dari manakah, atau mungkin ketika abang mendengarkan lagu ini kok ngerasa kok relate ya sama hidupku gitu loh. Gimana bang? Ada nggak sih kayak gitu bang? Jadi waktu kami bertiga didengarkan lagu Lebih Dari Hidupku, Ah, itu pertama kali kami terharu, tiga-tiganya waktu di asrama. Itu hmm. Iqbal, jujur Iqbal nangis waktu itu mendengarkan lagu itu karena suasana haru yang diciptakan dari lagu itu benar-benar dalam banget. Alunan musiknya luar biasa, menyentuh, easy listening, Mm-mm. kemudian apa ya, to the point gitu. Liriknya tuh dalam tapi to the point semuanya. Mengena gitu dan mudah dihafal juga gitu. Dan ya itu sangat berkesan sekali. Tapi sebelum ada lagu itu diciptakan, Iqbal nggak ada sempat apa namanya ngobrol-ngobrol sama Cikgu karena lagu itu sudah jadi diciptakan sama Cikgu. Oh iya, Uh, iya. uh, tapi setelah kami dengarkan, ya ada sedikit banyaknya isi lagu itu tuh relate sama kehidupan Iqbal juga ada. Salah satunya, yang bagian mana? Ya, salah satunya pastinya kita sebagai insan manusia pasti butuh apa ya, butuh orang yang kita cintai gitu. Butuh ada sosok yang kita Oh. cintai. Sosok yang kita beri perhatian lalu dibalas juga respon perhatiannya dengan baik gitu. Nah, itu juga pernah Iqbal alami dulu, tapi Iqbal belum pernah pacaran sebelumnya. Eh, tapi Iqbal pernah punya kisah cinta dalam diam, istilahnya gitu gitu. Oh, oh, berarti ini tuh Ya, kode gitulah. gitu bang ya, kode lah gitu ya. Suka sama orang tapi Ya, nggak berani ya, ngomong gitu ya. ya gitu. Oke, oke lah. Mungkin ya itu sedikit sedikit. Itu nanti kita bahas lah. Ini dulu nih bang. Ah, Oke. untuk proses pembuatannya sendiri nih bang, itu tuh berapa lama, sama mungkin untuk dari segi konsep dari pengemasan seluruh lagu ini tuh, abang ikut campur nggak sih bang? Atau abang juga ibaratnya tuh ngasih ide gitu loh? Jadi waktu dari Gimana segi bang? konsep, tempat maupun scene-nya yang dipilih itu dari Karian semua. Dari Karian semua. Waktu itu juga Karian bilang apa maksudnya tuh saat take video itu beliau juga bilang, Iqbal, sini bagus kan? Iya, bagus gitu. Alhamdulillah setiap dipilihin tempatnya sama Karian itu tuh bagus semua gitu. Alhamdulillah. Jadi Iqbal pun cocok juga apa namanya rasanya tuh kayak cocok aja gitu untuk di scene ini bagus, spotnya bagus-bagus semua pokoknya karena Iqbal udah excited banget ke Ancol pertama kali gitu. Ah, pertama kali ke Ancol, oke, oke. Mungkin Iya, apa namanya itu excitednya tuh ke Ancol pertama kali. Oke, sekarang aku tanyanya kayak iya. gini mungkin Bang Iqbal nih. Ah, Nah, tantangan buat Bang Iqbal sendiri membawakan lagu ini, terus juga gimana sih proses pemilihan lawan main untuk video klip lagu Lebih Dari Hidupku ini Bang? Gimana tuh? Haha. Tantangannya iya. dulu deh. Tantangannya. Tantangannya Ah, waktu itu Iqbal belum pernah membuat apa namanya ikut dalam suatu video klip gitu apalagi ini video klip Iqbal sendiri. ah, ah. Jadi waktu itu beradegan mesra ataupun romantis dengan Nia Hihi. itu Iqbal debar-debar banget sih di awal. Iqbal ada kaku gitu. Jujur Iqbal Ah, bilang Iqbal ada kaku. Terus Iqbal bilang Nia, Nia, aku deg-degan tahu gitu kan. Iya, kamu kaku banget kata itu. Lo mesti, ayo cepet bisa kata gitu. Oh iya. Terus setelah itu Nia bilang gini, ya udah sekarang kalau misalnya deg-degan, kalau misalnya grogi, anggap aku pacar kamu katanya gitu. Oke, asik. siap gitu. Akhirnya entah kenapa Nia waktu itu apa ya bisa membawa Iqbal juga untuk bisa beradegan seperti apa yang dia interpretasikan gitu. Bisa Iqbal respon dengan baik juga gitu. Dan alhamdulillah Iqbal dapat ilmu juga dari beliau gitu Oke. tentang I- berakting gitu di dalam video klip kemarin itu. Terus yang milih panas-panasan model, juga. bawa panas-panasan juga berdua ya. Iya, panas-panasan juga. Abang abang selimutin gini nggak bang?
panas deh, ayo deh. Ah, Nah, gitu. enggak sih, cuman ya gitu kita dua-duanya jadi tanning gitu kulitnya. Nah, Bang Iqbal, yang Hmm. milih model nih siapa sih? Abang sendiri ya yang milih ya? Enggak, itu sudah terkonsep. Enggak, maksudnya tuh pasti kan ada pemilihan nih. Ayo model lawan mainnya ini nanti di video klipnya siapa ini? Apakah ditanyain ke abang sebagai penyanyi nanti pengen siapa nih lawan video Oh, klipnya ini apa gimana nih? waktu itu kebetulan karena konsepnya sudah matang sekali, jadi waktu itu Iqbal juga ditanyain Mm-mm. sih, Iqbal, jadi kami menyiapkan modelnya Nia, bagaimana dengan Iqbal gitu. Iqbal excited banget karena Nia cantik, kemudian Iya. ya sebelum sebelum apa ya di kompetisi saat kompetisi aja tuh sering ngobrol juga sama Nia gitu, bahas-bahas Oh tentang gitu. cara survive untuk kompetisi bagaimana, kemudian manajemen stres saat kompetisi bagaimana, walaupun beliau lebih muda dari Iqbal, tetapi banyak ilmu yang Iqbal dapatkan dari beliau gitu. Nia tuh kalau nggak salah umur 21 ya? Apa 20 ya? Siapa? Nia. Nia, kalau nggak salah 19, Iqbal 24. 9. Hmm? Hmm? Siap Bang. Siap. Benar. Iya. Nah, ketika syuting video klip nih Bang nih bareng Nia tuh yang awalnya grogi, panas-panasan lah berdua akhirnya bisa romantis berdua. Ada cerita seru nggak sih Bang yang mungkin yang sampai sekarang nih Abang sama Nia sendiri inget nih kalau ketemu inget nggak cerita itu? Ada nggak sih cerita kayak gitu Bang? Cerita yang seru tuh ini sih apa namanya kayak tiba-tiba tuh ada satu scene pas yang Ah, di kolam yang terakhir di Nyur, lokasinya di hmm, Nyur yang kolam biru itu. Itu kan adegannya disuruh untuk benar-benar mesra gitu. Gimana rasanya orang yang lagi bucin. Nah, bucin, contohkan oke. gitu dalam video klip ini gitu. Ya, ada salah satu scene yang mana Iqbal kayak entah kenapa gitu kebawa banget rasanya karena suasananya juga bagus, kolamnya bagus, tempatnya bagus, sejuk gitu. Itu Sejuk Ancol deg-degan sejuk. sih ada satu. Iya, waktu itu sorenya itu tuh Oh nggak terlalu sore. terik banget. Nggak terlalu Kira terik tengah hari. banget, udah mau Tengah sunset hari. gitu. Nah, itu ada satu scene Iqbal kayak ya itu ada tuh yang ininya cover cover video klip Iqbal yang di YouTube. Hmm. Nah, itu tuh Iqbal meluk dari belakang terus kayak gitu. Kayak deg-degan gitu, deg-degan, darah tuh kayak ser-seran gitu. Terus ya sabar, ini profesional gitu. Nah, Bang Iqbal, mungkin sedikit nih Bang Iqbal. Ketika tadi kan Bang Iqbal juga Hmm. bilang akhirnya sempat pas beberapa adegan yang eh, baper nggak sih Bang? Baper nggak nih? Baper nggak sih? Ada nggak sih biasanya timbul rasa-rasa itu Bang? Bingung. Ya gitulah, jujur jujur ada bapernya, tapi saat Ai, itu juga gitu, saat itu aja gitu. Setelah setelah itu mah ya profesional aja, biasa aja, profesional temenan. aja. Bener Iya, ya, bener ya, bener ya. benar. Oke. Oke Bang Iqbal, mungkin kita sedikit beranjak dari pertanyaan seputar single. Aku mau tanya, ada nih tadi nih rada kelewat kayaknya itu Bang Iqbal. Nah Bang Ya, Iqbal, setelah Abang terkenal nih sekarang nih keluar sebagai seorang jawara Liga amin. Dangdut Indonesia musim keempat. Nah Abang Iqbal sendiri tuh sama gimana sih teman-teman seprofesi Abang nih, teman-teman dokter nih merespon Abang sendiri nih Bang, kayak misalnya pas ketemu atau misalnya di chat, grup apa segala macam gimana Bang? Alhamdulillah Iqbal ketemu dengan reunian SMA, kemudian reunian Fakultas Kedokteran dulu waktu kuliah, kemudian Iqbal sempat Ah, pulang juga ke Sumatera Barat waktu itu sebentar walaupun 5 jam untuk memenuhi undangan wali kota. Nah, itu antusias banget. Orang-orang yang menyambut Iqbal itu antusias banget. Khususnya yang di daerah Iqbal di Pariaman, itu masyarakat itu benar-benar nyambut Iqbal dengan senyum lebar, kemudian ingin meluk Iqbal, ingin foto. mm, Pokoknya semuanya kenal Iqbal tiba-tiba gitu. Alhamdulillah banyak yang sayang gitu. Nah, walaupun waktu tiba-tiba itu kenal sama Bang agak Iqbal ya. Iya, walaupun waktu itu terhalang karena PPKM kan nggak boleh deket-deket Iya, gitu. ya benar, Dan benar. juga
yang waktu Iqbal reunian SMA itu disiapin kue gitu. Disiapin kue sama teman-teman, ditulis di atasnya tuh selamat udah jadi artis gitu ya Allah. Ya Itu Allah. disurprisein gitu terus sama teman kuliah juga gitu. Ya alhamdulillah dari respon semua orang yang tahu Iqbal ikut LIDA alhamdulillah positif semua gitu yang Iqbal kenal orang-orang. Alhamdulillah, ya, ya. Nah, Bang Iqbal, kalau misalnya kita boleh tahu nih, Bang Iqbal. Bang Iqbal sekarang kan bisa dibilang kan udah Ya, dua nih profesinya, sebagai seorang entertainer, penyanyi, sama sebagai seorang ya. dokter. Susahan mana, Ah. Bang, yang dua ini, Bang? Menurut Iqbal, apapun profesinya itu pasti ada struggle ataupun apa ya effort yang harus apa ya, yang harus kita perjuangkan di tiap-tiap Hmm. profesi gitu. Ya baik itu jadi dokter maupun jadi penyanyi di dunia entertain, itu kan lingkungan yang menurut Iqbal mungkin berbeda ya dari segi beberapa seginya, beberapa sisinya gitu. Tapi di sini menurut Iqbal dua-duanya sama-sama susah sih untuk Sama-sama survive susah ya. gitu. Ya. Sama-sama Berarti bisa, susah. berarti Karena ya karena memang lah kan setiap pekerjaan tuh punya risikonya masing-masing, begitulah Bang ya. iya, ya Benar. benar. Hmm. Nah, ada pengalaman yang tak terlupakan nggak sih, Bang, ketika Abang masih, bukan masih sih, ketika Abang menjalin tugas sebagai seorang dokter, Bang? Ada nggak sih, Bang, ceritanya, Bang? Pasiennya nangis nih, Abang Pengalamannya. nyanyiin, diem, gitu. Oh, pengalaman yang tak terlupakan. Ya, kalau pengalaman yang tak terlupakan bagi Iqbal, dulu tuh ini sih, apa namanya, di kamar mayat. Jadi pernah waktu itu di kamar mayat, gitu, Gimana tuh? lagi Ah. belajar gitu. Ya, tiba-tiba ini, kayak poltergeist, tahu nggak sih poltergeist? Jadi, Apa tuh, tiba-tiba Bang? bangku tuh geser sendiri gitu. Gitu pernah dulu. Tapi itu doang, udah. Terus pernah juga sekali Iqbal ini lagi di puskesmas dokter jaga malam. Malam-malam ada yang gedor-gedor gitu tengah malam. Siapa gitu. Hmm. Dilihat keluar kok nggak ada gitu. Ditanya perawat, Mas Mbak ada pasien ya? Nggak ada Pak Dokter. Oh ya udah tidur lagi gitu. Terus gedor-gedor lagi dia keluar nggak ada gitu. Ya mungkin ada yang ganggu lah dari makhluk lain gitu istilahnya. Nah, terus Aduh. yang dari versi horornya mungkin ya. Tapi kalau yang dari Ah. versi apa namanya suka duka sekolah kedokterannya ya itu waktu koas Iqbal harus jaga malam apa namanya 3 hari berturut-turut tidak bahkan 2 hari nggak pernah mandi 2 hari karena 2 hari nggak saking mandi. banyak iya 2 hari nggak mandi cuman bermodalkan parfum terus ganti baju udah gitu aja cuman cuman gosok gigi cuci muka aja gitu karena waktu itu memang hektik Ah. banget gitu pernah gitu sih Oke. itu aja Itu maksud itu pengalaman-pengalaman sebagai seorang dokter itu ya masih di seputaran dunia kesehatan, Mbak ya, di kamar mayat lah sama pasien. Mungkin ada iya ketemu pasien yang masih inget nggak nih, Mas, sampai sekarang nih, Mbak, yang permintaannya aneh. Dok, aduh, ini gigi saya sakit nih, Dok, gitu kata dia. Ntar gimana tuh? ya kok kok ketemu pasien biasanya gini misalnya kalau ibu-ibu gitu ya bawa anak Ah, ah. gadis gitu terus Oh, dibilang Bapak dokter masih bujangan nggak gitu ditanya gitu terus ya udah abang, jawab aja iya bu masih bujangan gitu jomblo nggak udah ada yang tag nggak belum ada bu gitu oh ya ini ada anak saya nah itu ada tuh beberapa ibu-ibu kayak gitu nah terus ada juga ini ibu-ibu hamil yang pengen dinyanyiin yang tahu Iqbal jadi oh, ibu-ibu yang udah hamil tahu ya. gitu pengen dinyanyiin ya terus Pak Dokter saya ngidam Pak Dokter nyanyi dong kata gitu karena Iqbal beberapa kali pernah nyanyi di fasilitas kesehatan Iqbal tapi itu kalau udah break ya udah waktu break Hmm. gitu bukan waktu petugas gitu buat ngibur-ngibur nakes yang lain Berarti bisa dibilang ada banyak lah ya cerita Abang Iqbal yang berprofesi sebagai seorang dokter, Bang ya. iya alhamdulillah Nah, nah, Bang Iqbal, mungkin sedikit iya lagi nih, Bang, rada sedikit flashback nih, Bang. Bang Iqbal ketika iya sudah, banyak kan sudah bekerja di rumah sakit lah ya kan, sudah menjadi seorang iya dokter nih, Bang. Terus apa sih, Bang? alhamdulillah Gimana sih ceritanya nih loh, Bang? Gimana sih ceritanya? Abang kok akhirnya, kan padahal hobinya juga
seorang nyanyi nih hobinya nih. Terus abang milihnya Ya. jadi dokter nih. Gimana tuh, emang udah cita-cita atau dorongan orang tua juga nih pengen lihat anaknya jadi dokter? Gimana nih bang? Jadi kalau jadi dokter itu sebenarnya emang cita-cita Iqbal. Ah, Dari kalau dari kecil tuh sebenarnya pengen jadi artis gitu, pengen jadi penyanyi atau bintang film gitu sebenarnya ah, pengennya. Tapi waktu itu kan pemikiran belum terlalu matang gitu. Jadi apa yang lihat di TV bagus, dia pengen juga jadi itu gitu. Tapi setelah berjalannya waktu sesuai apa ya, makin dewasa juga usia ini dan makin matang juga pemikiran ini, jadi Iqbal waktu SMA suka pelajaran biologi sama anatomi dan fisiologi tubuh gitu. Nah, setelah itu Iqbal dalamilah pelajaran itu dan alhamdulillah Iqbal berpikir bahwasannya Iqbal ingin mencari masa depan yang mungkin lebih cerah gitu. Nah, salah satunya dengan berprofesi sebagai dokter. Iqbal minta izin sama sebagai mama dokter. sama papa untuk ikut sekolah kedokteran gitu, dan alhamdulillah direstui dan alhamdulillah diterima juga gitu. Sebenarnya maupun profesi apapun, jurusan apapun, masa depannya semuanya cerah tergantung masing-masing orangnya gitu. Tapi Iqbal memilih jalan sebagai dokter gitu. Nah, itu kan kata bang kan, apapun profesinya itu semuanya kembali lagi kepada individunya bang Iqbal ya, benar gitu bang Iqbal Iya, ya. Nah, ini bang benar Iqbal. sekali. Sekarang bang Iqbal sudah juga ibaratnya tuh akhirnya setelah dapat sebagai dokter berhasil juga nih mencapai cita-cita sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang artis, Amin. entertainer nih. Amin, Kalau nanti, alhamdulillah. kalau nanti nih bang Iqbal disuruh memilih antara dokter atau penyanyi, pilih yang mana? Ayo. Kalau memilih, tentunya Iqbal, maksudnya gimana ya? Misal Dua-duanya disuruh pasti milih, akan Iqbal selaraskan gitu. Dua-duanya pasti ah, akan Iqbal selaraskan. Tetapi untuk prioritas itu tergantung situasi. Misal sekarang nih kayak gini, Iqbal kan lagi nggak ah, intensif nih, berarti Iqbal menyanyinya dulu gitu. oke, Nah, nanti iya, kalau iya. misalnya Iqbal lagi intensif, mungkin Iqbal akan banyak menghabiskan waktu, menguras tenaga dan pikiran ke sekolah kedokterannya atau ke profesi dokternya gitu. Oh iya iya iya. Nah kalau misalnya nih bang nih, uh, misal ya, ini misal ya Mm, teman-teman ya, mm-mm. abang bang Iqbal nih dihadapkan sama momen di mana abang harus melepaskan salah satu. Iya, Mbak A. Ya Nah yo, dokternya, harus dokternya karena itu kan lebih apa namanya? Itu cita-cita utama Iqbal. Cita-cita ah. utama Iqbal yang didoakan kedua orang tua dari kecil itu Iqbal pengen jadi dokter gitu. Oh berarti dokternya bakal tetap dipertahankan bang Iqbal ya. Tetap dipertahankan. Tuh kawan-kawan, dengerin sendiri nih omongan dari Bunda Dokter. Ah. Ya Nah, amin. Mohon nah, doanya. Nah, bantu doain, maksudnya supaya Bang Iqbal juga bisa tetap menyelaraskan dua profesinya ini teman-teman nih. Nah, Bang Iqbal, Bang mungkin Irfan ini orang Minang ya. bukan Bang, fitnah. Terus Bang Iqbal, orang mana dong tahu bahasa Minang? bukan. Saya searching tadi barusan Bang. Bang Oke. Iqbal, Ya. Bang Iqbal, kita masih tetap dalam Ah, topik nih, fokus ke topik nih Bang, karena topik udah Oke, oke, pensiun. oke. Topik udah pensiun dan jadi atlet. Bang, Oh uh, ya, sabar. setiap 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 apa jawara atau misalnya penyanyi artis jebolan dari Lida DA maupun yang dangdut Indosiar nih Bang ya, pasti punya yang namanya itu fanbase. Ya, Nah, Bang Iqbal pasti punya dong fanbase, alhamdulillah. pasti Punya. punya. Nah, fanbase Abang Iqbal nih namanya siapa? Terus dari Abang sendiri nih, dari Abang pribadi, makna dari fans Abang ini apa nih Bang? Dari nama, dari para fansnya juga apa nih Bang? Ya. Jadi fans Club Iqbal namanya itu Medikbal. Artinya Medikbal. itu dari mereka-mereka semua yang memberikan nama tersebut, Ah, dan alhamdulillah Iqbal ACC juga gitu. Lucu gitu bunyinya. Jadi maksudnya itu Medikbal. medis dan Iqbal digabung lah jadi Medikbal gitu. Jadi menggambarkan Iqbal seorang tenaga medis dan Mm-mm. ya itu karena ya tenaga medis itu melekat banget di Iqbal gitu. Jadi mereka sepakat untuk Oh, iya, 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 ya iya, iya. Keren, 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 ya keren, jadi keren, mereka keren. sepakat untuk memberikan nama Medikbal gitu. Kemudian Medikbal ini bagi Iqbal bukan
bukan hanya fans club saja, tetapi lebih ke keluarga bagi Iqbal. Karena Keluarga ya. di dalam apa ya, di bio Instagram Iqbal kan Iqbal bikin kan official family kan, @medikbal Mm-mm. official.ind gitu. Nah, jadi bagi Iqbal mereka tuh keluarga karena waktu Iqbal berjuang di Lida itu dengan mereka semua. Aku juga baru ngeh nih ternyata Bang Iqbal. Bang Iqbal ini ternyata Hmm. nama fanbase-nya tuh MED, Medik. Berarti itu tuh Medik. Harusnya Medik pakai C Iya, kan, Medik, Medikbal. Oh, ternyata itu iya, maknanya itu Bang Iqbal sebagai seorang dokter lah gitu berarti Bang ya. iya istilahnya gitu. Keren, 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 keren. Baru kepikiran, saya nggak kepikiran loh. Alhamdulillah. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini Bang Iqbal, mungkin sebelum terkenal nih Bang kan, sebelum terkenal kan Abang proses Iya, sebagai seorang dokter, terus sekarang sebagai seorang penyanyi. Ketika Abang misalnya iya. yang dulunya orang nggak ada yang kenal, tiba-tiba banyak yang kenal, banyak yang mengidolakan, terus punya fanbase, rasanya gimana sih Bang? Itu ya gimana ya, rasanya pasti gak nyangka ya. Awalnya gak Ah, nyangka gitu. Ternyata banyak yang sayang sama Iqbal, banyak yang perhatian sama Iqbal. Mulai dari yang dulu dulu pernah kenal dengan Iqbal sampai yang tidak pernah sama sekali ah, kenal dengan Iqbal. Tetapi sekarang semua memberikan dukungan, doa dan juga perhatian ke Iqbal dalam bentuk apapun, dan itu membuat Iqbal kayak Masya Allah, mereka semua ikhlas gitu kepada Iqbal. Padahal belum ketemu Iqbal, belum tahu orangnya Iqbal gimana gitu. Tapi dengan keikhlasan mereka, mereka mau mendukung Iqbal untuk menjadi lebih baik dan mendukung karir Iqbal di dunia entertain gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. tapi ngerasa kayak, ah, gue punya fans. Iya kaget sih, Ngerasa gitu nggak sih kaget Bang? maksudnya tuh. Iya kaget. Jadi waktu di Ah, di awal-awal Lida top 70 itu ada yang datang banyak gitu yang bilang, ayo kita bikin fanbase yuk Dokter Iqbal gitu. ah, Oh iya fanbase, fanbase tuh gimana sih bikinnya gitu, nggak ngerti gitu. Emang formatnya gimana gitu. Terus alhamdulillah Iqbal dulu karena pernah ikut fanbase Rizam Nizers juga untuk Bang Zam Rizam di Dangdut Akademi Asia yang dari Malaysia. Jadi Iqbal hmm. cukup tahu lah sedikit banyaknya ada yang memberikan arahan gitu untuk pembuatan fanbase gitu waktu itu. Oh iya, iya. Berarti abang sendiri itu malah teman-teman penggemar abang ini yang ngajakin, ayo Bang Iqbal kita bikin fanbase nih, kita siap support, Iya, siap bantu Bang Iqbal gitu berarti Bang Iqbal ya. iya, Mantap, mantap, mantap. Nah, alhamdulillah. Bang Iqbal sendiri ini adalah individu pribadi yang aktif di sosmed nggak sih Bang? Kalau Iqbal dulu jujur, kalau dibilang aktif banget enggak. Tapi Ah, setidaknya setiap hari itu pastilah Iqbal ada upload story. update story. Nah, abang sering nggak sih Iya. baca-baca komentar dari netizen gitu Bang? Ada apa yang dapat kayak banyak yang kita nggak kenal tapi mereka kok ngedoainnya segitunya, mendukungnya segitunya gitu. Gimana sih Bang? Satu persatu komen yang datang di sosial media Iqbal, semuanya Hmm. Iqbal baca. Semuanya Semuanya Bang Iqbal baca, baca. dibalesin nggak? Semua Dibalesin Iqbal nggak? baca. Enggak semua Iqbal balesin. Ah, ah. Enggak Abang semua Iqbal ngebacanya gimana balesin, tuh? tapi semuanya Gimana tuh? Iqbal baca. Ya tergantung kalau misalnya lagi nggak lihat HP, biasanya notif kan selalu muncul tuh. Nah, itu Ya kebaca. benar-benar. Terus nanti kalau misalnya lagi santai kayak gini, buka postingan yang udah diupload, terus dilihat komentarnya gitu satu-satu gitu. Karena bagi Iqbal melihat komentar dari mereka itu salah satu semangat bagi Iqbal untuk tetap bisa berjuang, berkarya di sini. Karena masukan, saran, kritik dari mereka semua itu membangun Iqbal untuk lebih baik ke depannya gitu. Iya, Jadi iya, iya. Iqbal tidak akan melampaukan satupun komentar dari fans Iqbal gitu untuk dibaca Melampaukan. gitu. Ya. Ah, Ah. bahasa Minang ya, bahasa Minang. Melampaukan, aduh. Maksudnya itu Aduh, enggak Iqbal apa ya? Semuanya Iqbal nggak baca gitu. dilewatin, nggak dilewatin, nggak dilewatin. Iya, iya. Patah-patah lidahnya ya. Patah-patah Iya, lidah Bang Iqbal maaf, ya. mohon maaf. Iya, Keren, keren, maalai keren, itu keren, keren. baca takah ko pulo bahasa Minang tuh. Bang Iqbal, masih Iya, soal komen Bang Iqbal. Masih ke soal komen nih. heeh. Bang Iqbal sendiri Iya, kan katanya ngebaca satu persatu setiap komentar dari netizen lah bisa heeh. dibilang gitu Bang Iqbal ya. Iya. Nah, pernah nggak sih Bang Abang ngebaca kok head speech atau misalnya
komentar-komentar negatif gitu Bang dari entah itu siapa kayak apa gitu. Pernah nggak sih Bang ngebaca Bang? Ada, ada. Iqbal baca Ada. semua. Gimana Bang? Iqbal Gimana? baca satu persatu. Reaksi Iqbal pasti inilah kayak eh oh dia berkomentar seperti ini gitu. Asalkan kalau misalnya Mm-mm. komentarnya itu membangun untuk Iqbal, itu Iqbal pasti terima gitu. Tapi kalau misalnya komentarnya itu sudah melenceng dari norma-norma atau bahasa yang tidak sopan, nah itu biasanya Iqbal agak ya normal normal emosi manusia gitu. Kalau misalnya tidak dihargai Kesel-kesel atau gitu tidak ya. dihormati dari orang Ah, lain, kita kita kalau misalnya tidak dihargai atau tidak dihormati oleh orang lain, pasti kita juga membalas dengan tidak menghargai juga kan. Ah, tapi iya. tapi maksudnya tuh di sini Iqbal tidak menghargainya tuh bukan membalas komennya, menghujatnya gitu, bukan. Tapi Iqbal itu lebih ke diam aja. Oh, Diam, pokoknya tidak apa ya, tidak membalasnya, tidak membloknya, tidak membuka akunnya, tidak mengepoi akunnya gitu. Ya ah, udahlah ah, ah. siapa dia gitu. Iqbal juga nggak kenal gitu kan. Tapi di sini Iqbal berprinsip bahwasannya eh, apa ya? Gini, apa bibir bibir Iqbal diam, Ah, telinga ah. Iqbal mendengar dan mata Iqbal melihat gitu. Cukup artinya itu ya Istilahnya sudah gitu. lah ya. Ah, like and Ya dislike itu sudah lah biasa Bang gitu. Iqbal ya. Iya, like and dislike biasa gitu. Karena resiko kita tidur, resiko kita hidup di dunia ini saat lahir pasti ada yang suka, ada yang enggak Ya gitu. benar, 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 Jadi benar. dan juga Iqbal berpikir bahwasannya eh apa namanya? Kalau orang lihat sesuatu nih, misalnya satu benda atau orang gitu, misalnya Iqbal. Orang lihat Ah, Iqbal buruk pasti buruk bagi mereka. Orang lihat Iqbal baik pasti baik bagi mereka. Gitu. Iqbal tidak bisa memaksa mereka menganggap Iqbal tuh baik, menganggap Iqbal tuh sempurna, ini bisa segala bisa, dan Iqbal tidak bisa memaksa orang untuk benci sama Iqbal gitu. Jadi iya tergantung benar. masing-masing mereka. Oh iya, iya benar, benar, benar. Nah, Bang Iqbal, kita ini Ya, kan mungkin kita kan udah hampir di penghujung ngobrol kita nih pada sore ini Bang Iqbal. Mungkin kayaknya seru ya. Aku nih lihat-lihat nih dari komen ini, aku tuh nahan ketawa sebenarnya lihat komen ini. Nah, mungkin kita kasih kesempatan untuk teman-teman Medikbal yang mungkin nonton ya kita, boleh, yang mungkin boleh. sempet yang mungkin nonton kita, yang mungkin mau nanya nih dua pertanyaan aja nih untuk Bang Iqbal nih Ya, yuk sebelum komen, kita mulai ini. Ayo, yuk, 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 komen, 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 komen. Nah, karena tadi kan juga yuk apa bisa namanya komen. harusnya Ada pasti yang kan udah kepo. ngeliat juga siapa nih yang kepo nih Bang Iqbal nih. Padahal hatersnya dari Pak Bajibun. Nggak Nah, apa-apa, Bang Iqbal, alhamdulillah. sambil kita menunggu nih komentar dari teman-teman Bang Iqbal, mungkin kita balik lagi ke single Bang Iqbal sendiri nih. Mungkin dari Bang Oke, Iqbal sendiri nih, ketika akhirnya penggarapan dari single Lebih Dari Hidupku ini rampung, akhirnya rilis iya, rilis semua iya, nih Bang. Bang Iqbal sendiri tuh punya harapan apa sih untuk single buat karya perdananya ini Bang? iya. Iqbal, harapan Iqbal yang pertama pastinya disukai banyak orang. Disukai banyak Mm-mm. orang, disukai banyak kalangan, Iya. disukai semua generasi gitu. Karena Mm-mm. menurut Iqbal lagu ini sangat-sangat easy listening, kemudian iramanya sangat-sangat apa ya, mudah menyentuh hati orang-orang yang sedang jatuh cinta gitu. Jadi cocok banget lagu ini untuk vibe-vibe romantis. Kemudian juga Iqbal berharap lagu ini bisa ya mungkin bonusnya ya sebagai Nah, plusnya bisa trending atau viral gitu di mana-mana gitu. Dan mudah-mudahan dengan karya Iqbal ini bisa memancing karya-karya selanjutnya untuk Iqbal nanti gitu. oke. Bentar Bang Dan Iqbal. alhamdulillah juga nih. Alhamdulillah Lanjut, juga lanjut, 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 sekarang lanjut. lagu Lebih Dari Hidupku trending 29 di YouTube Musik. Jadi tolong di-up. Alhamdulillah. Tolong di up yuk, Milik Bal bisa yuk, yuk, ayo, ya bisa yuk. Kalau nggak ada kalian, Bang Iqbal itu bukan apa-apa. Fans itu juga Iya, punya bukan peranan siapa-siapa. penting. Uh, Nah, Bang Iqbal sebenarnya dari tadi ini aku nih banyak banget nih baca-baca komen-komen yang menurutku ya. ini ada apa sampai akhirnya ada salah satu komen dari Moeriang. Uh, Target nikah usia berapa? Bang Iqbal mau nikah ya? Apa gimana sih? Mau nikah Ada yang nanya pastilah mau loh. nikah. Ah, ah. Tapi kapannya tentu di hari yang tepat, di saat yang tepat dengan orang yang tepat gitu. Jadi Ah, uh, kapannya ah. gimana ya? Kapannya ya mungkin target
27 mungkin atau 27 ke atas gitu. Berarti dari sekarang umur 24, 25, 26, ada rentan waktu 3 tahun untuk Bang Iqbal fokus di karir, pekerjaan, dan Iya. cinta. Tiga tahun nih ya Iya. berarti ya. Iya. Oke, siap Bang Insya Iqbal. Allah. Bisa lebih, bisa kurang. Bisa lebih, bisa kurang. Kita serahkan lagi sama yang Heeh. pencipta, oke? Nah, Benar jangan aneh-aneh sekali. pertanyaannya ya, teman-teman. Iya, Nah, heeh. Bang Iqbal, terus Jangan juga ngadi-ngadi deh. ah, ngelihat nih Bang, lagu Abang ini akhirnya trending 29 di YouTube musik. 29 atau 28 sih? 29 ya? 29 di 29. YouTube musiknya Bang Iqbal. 29 di YouTube musik. Gimana sih Bang waktu Mm. Abang ketika pertama kali dapat kabar gimana sih? Oh, ini lagu gue trending nomor 29. Gimana sih Bang? Tadi pagi Iqbal lihat kan mau mandi tuh, Iqbal play dulu. Biasanya Iqbal kalau mau Ah, mandi Iqbal ah, play lagu itu. Nah, terus ah, ah. Iqbal lihat, wah trending 30 di YouTube musik. Itu happy banget, Iqbal langsung capture, Iqbal langsung post di story, kemudian Iqbal tag Medikbal dan orang-orang yang terlibat, itu Iqbal happy banget waktu itu. Alhamdulillah ya Allah trending di YouTube musik gitu. Dan juga setelah itu Iqbal lihat lagi beberapa jam setelah itu ternyata naik satu jadi 29 gitu. Dari Iqbal 29. makin semangat lagi untuk gempur-gempur lagi gitu, untuk promo-promo lagi gitu. Oke. Seneng banget sih, seneng banget. Ya karena Alhamdulillah Kak, dari Karian, Cegu Adibal, Kang Yusuf, kemudian Wa Asep, semuanya. Nia juga seneng banget semuanya. Medikbal tentunya seneng juga. oke. Nah, Bang Iqbal, harapan Abang sendiri untuk karir Abang di bidang musik atau dunia entertain seperti apa, Bang? Harapan Iqbal, Iqbal ingin tetap eksis dengan prestasi dan karya yang Iqbal munculkan nantinya gitu. Iqbal ingin jadi ikonik sebagai dokter tapi penyanyi dangdut juga karena Mm-mm. role model Iqbal yaitu Dr. Tompi, beliau kan dokter tetapi di dunia lagu Wih, benar, genre benar. lain gitu. Iqbal Benar, benar, pengen benar, ikonik benar. seperti beliau juga Keren, keren, gitu. keren. Nah, ini ya Bang, Jadi Abang legend juga lah, Amin. berarti itu pengen kayak bukan kayak sih, pengen seperti dokter Tompi nih yang jadi inspirasi nih kan. Cuman di beda genre ya, Bang ya. Tetap sama-sama dokter Iya gitu ya, Bang ya. benar. Iya Nah, benar. mungkin ini Bang nih, apa pesan yang mau Bang Iqbal sampaikan nih untuk orang-orang di luar sana yang juga ingin berkecimpung di dunia industri musik seperti Abang nih, Bang? Iya. Jadi pesan Iqbal untuk semua, Iqbal di sini bukan menggurui karena Iqbal Ah, masih banyak yang harus Iqbal pelajari. Pokoknya ikuti kata hati, ikuti kata mm-mm. hati. Kalau misalnya kita ada kepuasan untuk mengikuti suatu ajang apa ya, suatu pencarian bakat gitu, misalnya kayak Iqbal di Lida, diskusikan dengan kedua orang tua, diskusikan dengan keluarga, karena kita tidak berjalan sendiri. Jangan Iya, pernah benar-benar, memutuskan hal itu sendiri gitu, benar, tapi benar, benar. putuskanlah dengan restu orang tua gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tetaplah berbuat baik, kemudian tetaplah berpositif thinking, karena itu yang membuat kita bisa tetap hidup dan berjuang di dunia ini gitu. Jadi nggak usah banyak pikiran aneh-aneh, nggak usah mikir terlalu apa ya overthinking gitu, nggak boleh sebenarnya. Tapi pokoknya apa ya, hadapi tantangan demi tantangan, tahap demi tahap gitu, nggak usah terlalu obsesi. Pokoknya punya target aja tapi jangan terlalu obsesi gitu. Itu sih. Oke. Berarti yang pertama tadi itu Bang, aku highlight nih Bang. Hablum minan Iya. nas, hablum minallah. Wah, berat. Iya, hablum minallah, hablum minan nas juga. Tuh, jadi teman-teman tuh pesan dari Bang Iqbal nih, buat kalian nih yang ngakunya pecinta dangdut, fansnya Iqbal, Medikbal semua nih, jangan dilupa tanpa peranan kalian, Bang Iqbal bukan apa-apa juga, karena dia bisa jadi juara itu karena kalian juga, bener nggak Bang Iqbal ya? Iya, benar sekali. Nah, Bang Iqbal, mungkin untuk lagunya sendiri nih Bang Ya, Iqbal, buat ya. teman-teman yang mungkin belum tahu mau Hmm, kalau mau dengernya di mana, mau nonton video klipnya di mana, mungkin boleh ya. dikasih tahu Bang Iqbal, monggo. Oke. Oke. Untuk lagu Lebih Dari Hidupku bisa teman-teman semua tonton musik videonya di YouTube. Itu Mm-mm. tinggal cari keywordnya Iqbal Lida Lebih Dari Hidupku. Kemudian teman-teman juga bisa dengar di apa namanya, brand-brand lain seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, kemudian Reso, Langit Musik, TikTok juga bisa, TikTok, kemudian Instagram pun juga bisa teman-teman kalau mau bikin story gitu. Pokoknya bisa di semua platform.
Semua platform dah. musik. Nah, Ya. tuh makanya buat kalian nih jangan lupa nih apa yang diomongin Bang Iqbal diingat, nanti langsung dicari ini lagunya kalau misalnya penasaran sama lagunya, penasaran sama video klipnya. Kalau Ya. aku sih udah nonton, udah Oh, nonton. oke. Alhamdulillah. Nah, Gimana? alhamdulillah. Kesannya gimana? Ngelihat yang adegan sama Nia sih sebenarnya cuman mau ditanya, cuman nggak enak aja. Apa tuh? Udahlah. Oke. Bang Ya udah, Iqbal, ya udah. terima kasih banyak Apa? Bang Iqbal. Ya. Kita ternyata Ya. nggak terasa nih udah mau jam 5, kita udah di penghujung ngobrol santai kita di Kapan Lagi On Air di Ngartis, Iya. ngobrol bareng Dokter Iqbal Lida nih. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah. Ternyata ngobrol sama Bang Iqbal nih seorang dokter nih asik juga dan ternyata orang awal. Alhamdulillah. Iya, orang awal. Alhamdulillah. Makasih banyak dari Bang Irfan, kemudian tim dari kapanlagi.com juga udah memberikan kita Iya. kesempatan untuk bisa live bareng di sini. Semoga apa yang Iqbal sampaikan bisa bermanfaat, bisa memotivasi, bisa menginspirasi. Iqbal di sini masih banyak belajar karena Iqbal masih banyak kekurangan. Iqbal mohon maaf atas segala perbuatan atau kesalahan atau kata-kata yang mungkin terucap tidak pada tempatnya. Terima kasih. Ya, makasih sama-sama Bang Iqbal. Bang Iqbal, terima Iya. kasih banyak yang sudah meluangkan waktu Bang Iqbal. Kita harus berpisah di sini Iya. Bang Iqbal. Semoga Iya. nanti next di karya-karya selanjutnya atau di lain kesempatan kita bisa berjumpa, kita bisa ngobrol lagi nih santai Bang. Amin. Kapan lagi on air Bang. Amin. Oke, Bang Iqbal, selamat kembali liburan. Iya. Selamat bersenang-senang. Sehat-sehat terus Bang Oke. Iqbal ya. Sukses buat Oke, karirnya Pak Iqbal Dokter. kembali liburan lagi ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi kembali mijit. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bukan Bang Iqbal. mijit, Bang Iqbal bukan begitu. mijit. Oh, bukan. Siap. Ya Thank you Bang Iqbal. Allah. Makasih. Iya, thank you semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu teman-teman. Setelah kita hampir 1 jam nih ngobrol Bang Iqbal soal seputar single barunya, perjalanan karir, pekerjaannya juga nih. Ternyata kita udah harus berpisah di sini nih. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin ketinggalan live kita pada sore hari ini bareng Dr. Iqbal Lida, jangan khawatir. Kalian nanti juga bisa lihat video live kita ini di feed Kapan Lagi Dangdut atau kapanlagi.com karena ini bakal ada tayangan ulangnya, oke? Jadi jangan sedih. Nah, buat teman-teman semua yang sudah setia mantengin kita dari jam 4 sampai jam 5 ini. Terima kasih banyak. Saya Irfan selaku host pada Kapan Lagi On Air Ngartis ngobrol bareng Dr. Iqbal Lida mengucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurang saya pamit undur diri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat semuanya. Kita ketemu lagi kapan-kapan, oke?